Makanya kalau di vokasi itu ketika mereka lulus tuh mereka tidak hanya mendapatkan ijazah saja, tapi mereka juga mendapatkan yang namanya sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian. Justru jangan sampai nanti orang Madura itu menjadi penonton di daerahnya sendiri. Berarti kuliah tanpa bayar tapi dibayar Pak ya? Kuliah tanpa bayar malah dibayar sama pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Reka Nivia Dewi. Saya dari tim UKM Jurnalis Politeknik Negeri Madura. Nah, kali ini saya akan berbincang terkait permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Contohnya seperti siswa SMA ataupun SMK yang tidak ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi. Kira-kira apa sih permasalahannya, dan terkait faktor, kira-kira faktor entah itu karena faktor biaya ataupun dari faktor lingkungan ataupun karena memang mereka ingin cepat nikah ataupun bekerja dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan mengupas tuntas terkait permasalahan itu. Hari ini saya bersama Humas Politeknik Negeri Madura, yaitu Bapak Taufik Hidayat. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Nah, di sini kami akan membahas tuntas terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, pertama nih Pak ya, kira-kira bagaimana sih Pak cara memilih kampus yang sesuai keinginan kita, jadi tidak terkait dengan dipaksa orang tua dan juga ngikut teman dan sebagainya, sehingga kita itu bisa memilih sesuai keahlian kita. Kira-kira kampus yang bagaimana sih Pak, dan jurusannya itu seperti apa yang sesuai keinginan kita sendiri Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Reka ya. Izin saya melepas masker Mbak Reka. Ya. Jadi memang problem yang ada di siswa itu adalah ketika dia sudah SMA, SMK atau yang lain yang kelas 3, itu adalah bagaimana mereka memilih lanjut kuliah atau tidak, itu pertama. Ya. Atau kalau memang mereka mau melanjutkan kuliah, kemana gitu. Karena banyak faktor yang terjadi ketika mereka di tengah jalan, ketika sudah mereka melanjutkan kuliah entah itu di mana, mereka mengalami fase yang namanya menyesal. Menyesal artinya apa yang dia pelajari nanti di kuliah itu tidak sesuai dengan passion yang mereka miliki gitu loh. Makanya pertama, bagi siswa SMA, SMK itu sebelum melanjutkan kuliah atau memilih tempat kuliah, cari tahu dulu passionnya dia apa, karakternya dia apa, kesukaannya dia apa. Misal dia lebih suka di bidang akademik misal, maka dia bukan politeknik tempatnya. Tapi kalau dia waktu SMA maupun SMK lebih suka banyak praktek, lebih yang sifatnya dikerjakan langsung, itu berarti passionnya dia ada di vokasi. Dia berarti ada di politeknik, di mana di setiap kegiatannya itu lebih banyak kepada prakteknya, bukan teorinya gitu. Sehingga dia harus tahu dulu dirinya, karakternya. Jadi kuliah itu tidak ikut-ikutan teman tuh, karena banyak faktor. Karena teman sebangkunya kuliah ke kampus A, temannya ikut ke kampus A juga. Dia padahal dua orang ini karakternya berbeda gitu. Dua orang ini karakternya berbeda, sehingga yang satu berhasil, yang satu di tengah jalan itu dia merasa kesulitan menyesuaikan dengan sistem yang ada di kampus itu. Makanya kuliah itu tidak bisa ngikuti teman, tidak bisa. Jadi kuliah itu harus sesuai dengan karakter yang dia punya atau kemampuan yang dia miliki. Baru mencari kampus yang sesuai dengan passionnya, dan nanti pasti setelah dia sudah cocok dengan passionnya, menghadapi perkuliahan itu santai gitu loh. Santai, happy, tiba-tiba sudah wisuda seperti itu. Baik Pak. Nah, selanjutnya kan Pak ya, kita kan sudah difasilitasi, sudah ada yang namanya Politeknik di Madura. Nah, kira-kira kenapa sih Pak kita itu harus memilih Poltera gitu? Kira-kira ada alasan apa gitu Pak? Iya, pertama kenapa harus memilih Poltera? Kita berbicara sejarah dulu. Sejarah Poltera itu kenapa ada di Madura dan diletakkan di Sampang. Jadi Poltera itu diletakkan di Madura, di Sampang, agar masyarakat khususnya masyarakat Madura itu memiliki tempat untuk
belajar lagi atau tempat pendidikan lanjutan, yaitu perguruan tinggi, sehingga mereka tidak kesulitan untuk kuliah ke luar Madura atau jauh dari tempat tinggal mereka. Kenapa? Kalau kuliah di luar Madura pasti kan banyak faktor yang lain seperti biaya kos, biaya makan, ataupun kontrol dari orang tua. Dengan adanya kampus Poltera di Madura, diharapkan anak-anak Madura itu nanti bisa melanjutkan kuliah di Madura, di Poltera khususnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Poltera ini bukan pilihan yang salah ya, atau Poltera adalah pilihan yang tepat bagi lulusan SMA maupun SMK, yaitu Poltera itu adalah pendidikan vokasi. Pemerintah sekarang lagi gembor-gembornya bagaimana pentingnya pendidikan vokasi itu gitu. Kenapa penting? Karena pendidikan vokasi itu seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mereka lebih banyak praktek daripada teori. Artinya apa? Artinya skill mereka, kemampuan mereka itu benar-benar dilatih, khususnya di hal prakteknya gitu. Sehingga ketika nanti mereka lulus, ketika nanti mereka diwisuda, mereka memiliki keahlian gitu. Makanya kalau di vokasi itu, ketika mereka lulus tuh mereka tidak hanya mendapatkan ijazah saja, tapi mereka juga mendapatkan yang namanya sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian. Misal dia ahli di bidang pengelasan, dia lulus kuliah selain dapat ijazah, dia juga dapat sertifikat keahlian di bidang pengelasan. Sehingga ketika dia lulus, misal mencari kerja, itu akan mempermudah dia. Atau bisa jadi meskipun dia tidak bekerja di industri, dengan kemampuan yang dia miliki, dengan skill yang dia miliki selama 3 tahun kuliah, dia bisa buka usaha sendiri. Itu banyak alumni Poltera yang seperti itu, banyak. Jadi intinya, kalian memilih Poltera itu berarti kalian mempersiapkan masa depan kalian lebih baik, seperti itu. Kuncinya itu. Saya gini Pak, terkait mindset nih Pak ya, masyarakat Madura. Jadi gini, kalau misalnya kuliah di Madura itu bukan kuliah. Bisa dikatakan kuliah itu ketika kita kuliah di luar Madura ya, gitu. Iya, memang mindset seperti itu memang berkembang di masyarakat. Ada beberapa orang yang masih memiliki pemikiran seperti itu. Artinya mereka menganggap bahwa kalau tidak keluar Madura itu namanya tidak kuliah. Padahal ini ya, logiknya atau nyatanya justru orang-orang yang dari luar Madura, mereka justru kuliah di Madura. Ya, betul. Banyak orang-orang yang dari luar Madura ini sekarang yang kuliah di Poltera. Justru jangan sampai nanti orang Madura itu menjadi penonton di daerahnya sendiri. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Poltera ini secara kualitas peralatan, dosen, lulusan itu tidak kalah jika dibandingkan atau disandingkan dengan kampus-kampus yang ada di luar Madura. Bahkan alumni Poltera itu 80% sekarang sudah bekerja di industri-industri ternama seperti itu. Dan alat-alat yang dimiliki Poltera itu semuanya modern, baru, sehingga mahasiswa waktu praktek dia hampir sama dengan dia praktek di industri gitu. Jadi ya keliru lah kalau masih ada mindset bahwa kalau tidak keluar Madura tidak kuliah. Ya itu dulu waktu belum ada Poltera. Sekarang ada Poltera, mindset itu pasti sudah berubah seperti itu. Berarti di Poltera ini bisa dikatakan sudah dikuasai oleh masyarakat di luar Madura gitu Pak? Bukan dikuasai. Artinya masyarakat luar Madura ini sekarang banyak yang berminat masuk ke Poltera gitu. Sehingga orang-orang Madura sendiri ini harus segera aware atau mulai membuka diri bahwa ya jangan sampai kampus yang memang awalnya dibangun untuk kalian, untuk orang-orang Madura, kemudian banyak siswa-siswa yang justru masuk dan tertarik ke Poltera dari luar Madura gitu. Jadi ya ayo kita juga yang orang Madura juga mendaftar untuk masuk di Poltera seperti itu. Nah, selanjutnya menyinggung terkait biaya perkuliahan di Politeknik Negeri Madura gitu Pak. Kira-kira pembiayaannya itu sistemnya seperti apa kalau misalnya di Politeknik Negeri Madura Pak? Iya, memang ini jadi faktor utama. Jadi banyak siswa, orang tua yang masih merasa takut mengkuliahkan anaknya karena faktor biaya. Gimana nanti, mampu tidak kalau anak saya kuliah itu? Padahal pemerintah itu sudah menyiapkan beberapa item gitu loh.
agar semua orang itu bisa merasakan pendidikan yang sama. Satu, itu beasiswa. Jadi di Poltera itu sudah disediakan yang namanya beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi misal mereka dari keluarga yang kurang mampu, ekonomi menengah ke bawah, kemudian dia punya prestasi akademik yang baik di sekolah atau punya prestasi non akademik, itu bisa mendaftar ke Poltera. Dan itu nanti, dan dia juga daftar nanti di Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Biaya kuliah itu tidak ada, alias gratis. Pertama, dia tidak bayar kuliah sepeser pun, serupiah pun dia tidak bayar, itu pertama. Kedua, dia juga mendapatkan yang namanya uang saku dari pemerintah. Selain kuliah gratis, setiap bulan digaji sama pemerintah, dibayar sama pemerintah sebesar sekitar kurang lebih 700.000 setiap bulan. Bayangkan ya, kuliah gratis tidak bayar sepeser pun, nol. Dan setiap bulan dia dibayari oleh pemerintah 700.000 kurang lebih setiap bulan itu. Berarti kuliah tanpa bayar tapi dibayar, Pak ya? Kuliah tanpa bayar malah dibayar sama pemerintah. Itu formula pertama. Formula kedua, misal dia tidak termasuk di golongan mereka yang mendapatkan beasiswa, Poltera itu menerapkan sistem pembiayaannya itu namanya uang kuliah tunggal. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Apa itu uang kuliah tunggal? Uang kuliah tunggal itu adalah biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa, itu diukur dari kemampuan ekonomi si mahasiswa itu. Jadi di Poltera itu satu mahasiswa dengan yang lain tuh UKT-nya tidak sama, atau biaya kuliah yang dibayarkan setiap semester itu tidak sama, beda-beda. Dari yang paling kecil itu ada yang 500.000, yang paling besar itu 5 juta. Jadi tidak sama, diukur dari kemampuan ekonomi keluarga ya si mahasiswa atau si calon mahasiswa itu gitu. Artinya apa? Artinya gini, saat ini tuh tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan tidak melanjutkan kuliah itu karena tidak punya biaya. Itu bukan alasan lagi sudah. Karena sudah banyak ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, oleh orang tua siswa untuk anaknya bisa kuliah. Contoh lah, kita hitung-hitungan kasar lah. UKT di Poltera itu paling rendah itu 500.000, paling tinggi itu 5 juta. Itu per satu semester, Pak? Per satu semester. Satu kali bayar? Satu kali bayar. Kira-kira kalau misalnya ada kayak semacam UAS, praktek dan sebagainya, itu membayar lagi atau bagaimana? Tidak. Jadi UKT yang dibayarkan itu, misal UKT-nya 3 juta lah, kita hitung rata-rata dari 500.000 sama 5 juta. 3 juta misal, dia kena UKT 3 juta. Setiap semester atau setiap 6 bulan sekali yang dibayarkan hanya itu. Tidak ada uang UAS kayak, uang praktek kayak, dan lain-lain, tidak ada. Jadi pure yang dibayar hanya 3 juta itu. Apakah 3 juta mahal? Mari kita coba hitung ya, kita hitung-hitungan kasar aja lah. Kasar. 3 juta itu kalau dibagi 6 bulan itu berarti per bulan sekitar 500.000. Per bulan 500.000. 500.000 kita bagi 30 hari itu hanya sekitar 1.600 ya 16.000 lah. 16.000. Tidak nyampe 20.000, Pak ya? Iya, sekitar itu. Sekitar itu. Berarti dia hanya nabung 16.000 setiap hari dan bisa kuliah. Gitu. Itu kalau pakai UKT. Justru kalau nanti dia memang benar-benar nggak mampu, dia bisa di cover dengan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, terkait beasiswa nih, Pak, kira-kira apa cuma ada beasiswa yang namanya KIP di Politeknik atau masih ada beasiswa lainnya gitu, Pak? Banyak. Di kampus itu tempatnya beasiswa, saya bilang. Asalkan yang bersangkutan punya prestasi, punya kemampuan gitu. Contohnya misal apa? Di Poltera nanti mahasiswa itu punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa PPA. Itu adalah beasiswa prestasi. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi yang baik, mereka bisa mendaftar di beasiswa PPA. Saya itu apalagi pernah kita juga mendapatkan beasiswa dari LIPO. Pernah. Jadi itu beasiswa berkala. Selain itu juga ada beasiswa dari Pemkab Sampang. Itu bagi siswa yang berasal dari Sampang itu mendapatkan beasiswa dari Pemkab. Sehingga
Saat ini pemerintah itu sudah memberikan ruang yang banyak sekali kepada masyarakat agar mereka bisa sekolah atau bisa kuliah. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saat ini tidak menjadi alasan utama atau tidak jadi alasan lagi orang tidak kuliah karena faktor biaya. Faktor biaya, Pak, ya. Itu sudah bukan alasan lagi. Jadi kalau kamu kuliah alasannya karena biaya, berarti kamu salah informasi atau kamu tidak mendapatkan informasi yang tepat mengenai perkuliahan seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, kira-kira ada perbedaan enggak sih untuk mahasiswa yang jalur KIP atau beasiswa lainnya dengan yang reguler, entah itu dari fasilitas, dari belajar mengajarnya seperti itu. Kira ada perbedaan enggak sih Pak? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi apakah nanti yang bayar UKT 500.000 sama yang bayar UKT 5 juta kelasnya beda Pak? Gitu ya? Iya. Atau yang bayar yang KIPK sama yang enggak KIPK kelasnya dibedakan. Misal yang satunya prakteknya setengah hari, yang satunya sehari full gitu. Tidak. Semuanya baik yang KIPK, yang UKT 500.000, UKT 1 juta, UKT 5 juta, semuanya diperlakukan sama di Poltera. Kelasnya sama, tempat prakteknya sama, dosennya sama, nanti lulus juga dia mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi yang sama. Jadi jangan khawatir kemudian nanti dikotak-kotakan, tidak. Bahkan satu mahasiswa dengan lain dia tidak tahu UKT-nya berapa. Yang tahu hanya dirinya sendiri gitu. Ya tiba-tiba semester berikutnya udah bayar aja ke bank. Dia nggak tahu UKT-nya berapa, temennya berapa UKT-nya gitu. Jadi intinya UKT itu nanti diukur dari kemampuan orang tua si mahasiswa itu. Seperti itu. Nanti tidak ada perbedaan Pak ya? Tidak ada. Itu ini ya, saya perlu jelaskan lagi bahwa seperti tadi yang sudah sampaikan bahwa UKT itu ya hanya itu yang dibayar setiap semester. Di awal masuk pun ya di Poltera itu di jalur PMDK Poltera, di jalur SNMPN itu dan jalur SBMPN itu tidak ada yang namanya uang gedung. Jadi nggak ada di Poltera itu kalian masuk misal UKT-nya 500.000 ya, UKT 500.000 atau 1 juta atau 3 juta lah. Ya bayar pertama kali hanya 3 juta itu. Nggak ada uang gedung, kayak ada uang apa, nggak ada gitu. Berarti cuma sudah disatukan dengan yang namanya UKT Pak ya? Betul, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan sudah ada peluang nih Pak bagi teman-teman yang baru lulusan SMA ataupun SMK. Nah, kira-kira jalur pendaftaran untuk Poltera yang masih dibuka itu ada jalur pendaftaran apa aja sih Pak? Oke, baik, di Poltera ini untuk tahun 2021 ini membuka 4 jalur penerimaan. Pertama yaitu PMDK Poltera, itu sudah selesai prosesnya dan sudah ada mahasiswa yang sudah diterima. Kemudian selanjutnya itu jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri, itu SNMPN namanya. SNMPN ini sekarang masih berlangsung sampai tanggal 19 Maret 2021. Setelah itu nanti di bulan berikutnya itu jalur seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Jadi itu bisa dimanfaatkan, dan terakhir nanti adalah jalur mandiri Poltera. Jadi bagaimana caranya biar tipsnya biar kalian bisa masuk ke Poltera. Pertama, ikuti semua jalur yang ada. Jadi kamu ikut dulu PMDK Poltera, kalau udah selesai nggak keterima, ikut jalur SNMPN. Nggak keterima jalur SNMPN, nanti ikut jalur SBMPN. Ya, nggak keterima lagi nanti bisa jalur di mandiri. Tapi insya Allah kalau ada niat untuk kuliah di Poltera, belajar dengan baik, ikuti prosesnya, insya Allah jika rezekinya akan diterima di Poltera, jangan khawatir. Seperti itu. Jadi bayangkan kuliah di kampus negeri dengan peralatan yang lengkap sekali, modern, baru. Kemudian jika dia beasiswa tidak bayar spesial pun, bahkan dibayar sama pemerintah kurang lebih 700.000 setiap bulan. Kemudian setelah itu misal dia tidak masuk di beasiswa, dia kena UKT misal uang kuliah tunggal, dia kena UKT misal kita ambil rata-rata dari 500 sampai 3 juta misal, dia hanya bayar 3 juta rupiah setiap 6 bulan sekali. Bayangkan, dapat ilmu, nanti lulus, bahkan dia punya kesempatan nanti di semester 5 untuk magang di industri.
Dan Poltera sudah punya kerjasama yang cukup banyak dengan beberapa industri-industri ternama seperti itu. Baik. Gitu. Jadi begini teman-teman, untuk terkait solusi yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik selaku Humas di Politeknik Negeri Madura. Nah, terakhir nih Pak, motivasi buat teman-teman yang awalnya tidak ingin kuliah karena faktor biaya, terus tidak ingin kuliah karena pengennya bekerja, terus intinya tidak punya pandangan terkait apa sih kegunaannya ketika kita sudah melanjutkan studi di perguruan tinggi gitu. Oke, baik. Motivasi anak-anak SMA, SMK itu mungkin saya punya sedikit cerita gitu loh. Ini cerita nyata alumni Poltera atau lulusan Poltera yang dulu kuliah di Poltera. Ini anak Sampang. Dia dulu sama seperti teman-temannya lulus SMA, bingung mau kemana, mau melanjutkan studi kemana, dia juga tidak jelas karena dia bingung mau kemana. Akhirnya dengan keterpaksaan, dengan keterpaksaan waktu itu dia memilih Poltera sebagai kampusnya. Hanya masuk Poltera dengan KIPK karena dia memang dari keluarga yang tidak mampu, masuk di Poltera, kemudian kuliah di Poltera, menyesuaikan dengan lingkungan kampus, menyesuaikan dengan sistem perkuliahan di Poltera, dan sekarang dia sudah lulus. Bahkan dia sebelum di wisuda itu sudah diterima di industri. Saya kemarin sempat telepon, bagaimana Mas kamu sekarang? Dia bilang ke saya, Pak, alhamdulillah saya sekarang sudah bisa mendaftarkan haji orang tua saya. Bayangkan, dari anak yang awalnya bingung mau kuliah di mana, kemudian dia memilih Poltera. Setelah itu dia yang mengikuti prosedur di Poltera dan dibayar oleh pemerintah karena dia KIPK bidik misi waktu itu. Kemudian dia lulus, sekarang dia mampu sudah mendaftarkan haji orang tuanya. Itu yang tidak pernah dia bayangkan selama ini. Bahkan waktu sekolah pun, waktu sekolah di SMA dia tidak pernah membayangkan, hanya meluangkan waktu 3 tahun ya, meluangkan waktu 3 tahun untuk kuliah di Poltera, menyisihkan waktunya 3 tahun untuk kuliah di Poltera, dan dia sekarang merasakan nikmatnya itu loh. Nikmatnya apa? Nikmatnya itu satu contoh, bisa mendaftarkan haji orang tuanya. Anak mana yang tidak bangga? Ayo, Tidak bayangkan. Sangka-sangka Pak. Iya, bayangkan. Kamu sekarang berhenti kuliah, ya sudah berhenti saja, selesai. Misal sekolah selesai, gitu. Misal sekarang kamu kelas 3, tidak melanjutkan studi, ya sudah selesai di situ, selesai saja semua. Tapi kalau kamu nanti melanjutkan lagi sekolah, kuliah, maka kamu mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan pengalaman yang baru, mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan dosen-dosen baru, dan nanti bisa masuk ke dunia industri seperti itu. Jadi intinya coba kalian bayangkan kepada siswa-siswa SMA, SMK, saya mencoba untuk mengajak Anda untuk sama-sama berpikir. Kalau kalian sekarang lulus SMA, kemudian lulus SMK, kemudian kalian berhenti di situ, tidak melanjutkan kuliah, maka selesai di situ, ya kan? Selesai di situ. Tapi kalau kalian meluangkan waktu, menyisihkan waktu kalian selama 3 tahun untuk kuliah di Poltera, maka kalian akan mendapatkan banyak hal. Pertama, kalian akan mendapatkan ilmu, itu pasti. Kemudian kalian akan mendapatkan pelatihan-pelatihan kayak praktek dan sebagainya. Kemudian kalian juga akan mendapatkan teman-teman baru. Yang ketiga, kalian akan mendapatkan dosen-dosen yang baru juga. Yang terakhir, ini kesempatan yang sangat langka. Kalian akan mempunyai kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan, di industri-industri yang sudah bekerja sama dengan Poltera. Itu kesempatan yang langka. Karena apa? Karena banyak mahasiswa kita, alumni Poltera, itu yang diterima di kerja karena bermula dari proses magang ini. Jadi mereka magang di industri, kemudian dia giat, bekerja keras, kemudian dilirik oleh industri, terlihat loh kok ini bagus. Akhirnya direkrut oleh industri untuk bekerja di tempatnya. Bayangkan dia sebelum di wisuda sudah bekerja seperti itu. Dan Poltera memberi ruang untuk itu. Jadi untuk anak-anak SMA, SMK, ya coba kita renungkan sebentar. Kalau kamu berhenti di sini, SMA, SMK berhenti, maka selesai di situ. Ya kan? Selesai di situ. Tapi kalau kalian meluangkan waktunya sebentar, luangkan waktunya 3 tahun. 3 tahun itu sebentar sekali.
sangat sebentar, 3 tahun. Bahkan kalau kalian dibiayai oleh pemerintah, kalian tidak bayar sepeser pun, bahkan tiap bulan dibayar oleh pemerintah 700.000 kurang lebih. Atau kalian yang pakai UKT, kena UKT misal 3 juta, ya itu sangat murah sekali untuk dunia pendidikan. Jadi bisa dibayangkan, kalian luangkan waktunya 3 tahun untuk kuliah di Poltera, tapi kalian punya masa depan yang lebih bisa diharapkan, seperti itu, Mbak. Betul sekali. Berarti ini adalah peluang emas gitu Pak ya untuk teman-teman. Betul, karena ini kesempatan. Karena jangan sampai nanti ketika teman-teman kalian yang lain melanjutkan studi di Poltera atau di kampus lain, kemudian kalian hanya berdiam diri dan berhenti di situ, dan kalian nanti hanya menjadi penonton teman-teman kalian atau teman-teman sebangku kamu ketika dia sudah sukses di sana. Betul. Kamu hanya menjadi penonton saja. Itu jangan sampai terjadi. Ayo kita bareng-bareng, saya tunggu di Poltera, adik-adik SMA, SMK, ayo mendaftar di sini. Kalau kalian masih belum yakin, kalian bisa lihat dulu tentang Poltera, bisa berkunjung ke Poltera kalau perlu, lihat alat-alat kita, bengkel kita, selengkap apa sih Poltera itu. Tapi saya pastikan bahwa Poltera ini adalah kampus di Madura yang memiliki perlengkapan yang canggih, modern dan baru. Segitu, Pak. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak Taufik yang sudah meluangkan waktunya dengan berbincang santai kali ini, dan juga sudah memberi motivasi terhadap kita semua. Kira-kira bagaimana sih misalnya kalau kita ingin kuliah tapi ada beberapa faktor. Nah, terkait menjadi faktor biaya itu bukan masalah utama lagi Pak ya. Bukan alasan lagi. Sudah karena ada pemerintah solusinya. sudah memberi ruang yang cukup besar sekali untuk setiap orang menikmati pendidikan. Betul sekali. Yang terpenting berarti Politeknik Negeri Madura itu sangat membuka pintu dengan sangat lebar untuk teman-teman di luar sana yang berkeinginan untuk kuliah, Pak ya. Bersama kami. Baik, jadi jangan pikirkan biaya dulu, itu nomor sekian. Yang penting ada motivasi dulu, keinginan untuk melanjutkan studi. Betul sekali. Mungkin itu saja Bapak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kepada teman-teman juga, ini adalah kesempatan emas buat kalian melanjutkan studi. Jadi jangan cuma berhenti setelah lulus SMK ataupun SMA. Kalian itu masih harus mencari pengalaman di luar sana, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Saya tutup dengan salam. Sebelumnya terima kasih banyak sama-sama, Bapak ya. Sama-sama. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.